Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Bayu Kurniawan. Aku dari Politeknik Elektron Negeri Surabaya, jurusan Data Science. Untuk di sini ada yang nggak pikiran nggak mau kuliah di mana, jurusan apa? Kalau kuliahnya di mana? Udah kepikiran belum? Di mana? UNES? Di mana? BN? Ya. Oke. Pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan tentang jurusanku. Ya, ini bisa buat kalian jadi opsi gitu. Apabila ya mungkin bingung gitu, mau cari kuliah di mana atau mungkin bingung nanti jurusan apa gitu. Kemudian lokasi dari kampus ini sendiri adalah di Surabaya, tempatnya di Surabaya Timur. Untuk daerah spesifiknya di daerah kompleksnya ITS, Institut Teknologi 10 November, paling dekat dengan Pakuan City. Kemudian untuk jurusan sendiri adalah data science. Data science sendiri adalah ilmu yang mempelajari cara pengolahan data. Ada yang tahu pengolahan data? Iya, ya wajar sih. Biasanya seperti mungkin yang kalian sering dengar itu akuntansi, yaitu hampir seperti ini tapi beda. Intinya kalau di jurusan sendiri datanya itu data besar, jadi datanya ada ribuan bahkan sampai jutaan. Dan untuk pengolahannya sendiri atau ilmu dasarnya sendiri adalah ilmu statistik, matematika, dan informatika. Dan untuk membantu dalam pengolahan data yang besar tersebut, kita harus menggunakan metode ini. Ada yang tahu ChatGPT tidak? Ya, itu termasuk hasil dari ilmu kita, ilmu dari data science. Kemudian dari jurusan, nah dari setiap jurusan kan pasti ada bidang-bidangnya tersendiri. Nah, untuk jurusan itu sendiri ada 3 bidang yang bisa dulu, yaitu data engineer, data analis, dan data statistik. Untuk ada yang pernah dengar? Iya. Untuk data engineer sendiri ada yang main X, Twitter, IG, ya. Kan di X ada komen kan atau post gitu loh, nge-tweet. Nah, dari data-data tweet tersebut bisa diambil gitu. Bisa diambil ya namanya crawling data. Itu adalah tugasnya data engineer. Untuk data analis sendiri itu kita harus cari tahu dari crawling data itu menghasilkan apa. Seperti contoh kasus kemarin, kasus pemilihan presiden, ada berarti ya. Nah, itu kasus paling. Dari kasus tersebut kita tahu dari Twitter, masyarakat Twitter itu mendukung yang mana atau kurang suka dari paslon yang mana. Untuk data statistik sendiri itu kita memprediksi kemungkinan orang itu bakal suka atau enggak suka kepada paslon 1, 2, atau 3. Ada enggak? Maaf ya. Kemudian job yang bisa kalian ambil atau setelah kalian lulus dari jurusan kami, ini dalam bidang e-commerce. Ada Tokopedia. Di Tokopedia kan setiap kalian search atau
tanpa search, tinggal install doang, kalian nanti akan menemukan produk-produk yang kalian sering lihat atau sering kalian search. Nah, itu adalah rekomendasi produk dari aplikasi tersebut. Nah, itu menggunakan ya tadi mesin learning tadi. Jadi ketika kalian belajar di data science, kalian akan belajar bagaimana dunia digital akan berkembang. Kemudian ada deteksi penipuan, kan sering ya, ada telepon masuk, kan nggak tahu siapa. Kadang ada aplikasi pernah pakai get number nggak? Itulah contoh aplikasi untuk ya kalau ada nomor penipuan telepon kalian, nanti ada notif gitu, dia merah gitu. Kalau dia sering dilaporkan ke penipuan gitu. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian untuk bidang keuangan, bisa di bank untuk mendeteksi apakah ini kasus penipuan atau bukan, transaksinya ini palsu atau bukan. Kemudian adalah credit card risk analysis. Ini untuk kasusnya sendiri seperti di PayLater, ada yang ingin ya sebaiknya jangan. Tapi di sini kalian akan belajar untuk menentukan orang itu bisa kredit atau enggak. Kemudian ada di bidang kesehatan, analisis genetik. Ini adalah untuk memperbaiki dari genetik seperti tumbuhan atau hewan. Kita analisis bagaimana bisa terjadi penyakitnya gitu. Kemudian ada prediksi penyakit, ada yang bermain Helodok, belum pakai. Helodok sendiri adalah aplikasi yang dikembangkan di Indonesia. Itu kalian bisa berkomunikasi langsung kepada dokter. Jadi kalian nggak perlu ke rumah sakit. Kan terkadang kalau sendirian di Surabaya bingung, nggak bisa kemana-mana. Mungkin ada teman, tapi sungkan gitu mau minta bantuan. Nah, kita bisa menggunakan aplikasi Helodok untuk membantu kita konsul. Kita juga bisa memprediksi penyakit kita apa dari gejala-gejala kita, kayak panas, mungkin pusing, begitu. Kemudian di bidang pemerintah terdapat penataan kota dan prediksi bencana. Untuk penataan kota sendiri ya sama kayak di aplikasi game kayak Slim. Kemudian untuk prediksi bencana, ada yang ngikutin berita di Jepang nggak? Di Jepang sendiri kan sering banget gempa atau tsunami, sering banget kan. Ada yang lihat ini? Ya, tapi sering kan digambarkan di rumah kalau Jepang itu sering gempa gitu. Nah, gempa atau tsunami tersebut bisa diprediksi dengan ya kayak tentang waktunya atau periode gempanya banyak. Itu contoh implementasi di dalam. Itu saja sih. Ada yang mau tanya? Ya mungkin agak berat sih, maaf ya. Ada yang ditanya? Supaya PayLater ini kenapa mas? Karena masih di ya untuk
paylater sendiri kan tadi credit risk analysis kan. Nah, untuk setiap orang kan pasti memiliki pendapatan berbeda kan. Kayak mengukurnya paling kan gajinya gitu. Nah, kalau gajinya 2 juta kan nggak mungkin kan mau kredit berapa 50 juta gitu. Kan nggak masuk akal. Nah, itu gunanya ini bidang kami untuk mengetahui orang tersebut pantas nggak untuk mengambil kredit tersebut. Ada feedback? Tadi mau tanya. Yang bagian hubungan jurusan anggaran sama bidang kesehatan. Bidang kesehatan. Yang mana? Semua. Untuk analisis genetik sendiri, untuk sekarang kan seperti bibit unggul. Bibit tunggal kan sekarang lagi pengembangan untuk mencari bibit unggul gitu. Nah, ilmu dari kita bisa digunakan untuk mencari bibit unggul tersebut. Kita bisa menganalisis bagaimana bibit itu bisa lebih baik daripada bibit-bibit sebelumnya. Untuk prediksi penyakit sendiri itu ini contoh sederhananya seperti pas aku panas, demam, flu, batuk, radang. Nah, itu aku punya penyakit apa? Nanti dari diagnosa tersebut dikasih saran obat apa gitu. Itu kalau sederhananya. Ada yang mau ditanya? Ya. Nanti kalian akan menentukan sendiri mau fokus di bidang apa juga. Kan untuk belajar sendiri kan nanti belajar. Kita untuk kuliah belajar untuk mencari pekerjaan. Nah, ini adalah opsi yang bisa kalian ambil apabila kalian tertarik di bidang digital teknologi. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin masih. Ya, terima kasih. Terima kasih karena sudah ya bisa fokus. Ya. Apabila ada aturannya dan saya apabila masih tertarik mau mendalami tentang kampus itu sendiri, kalian bisa mengakses ke www.pensac.id. Nah, itu kalian bisa mengakses semua informasi tentang kampus itu kalau mau mencari informasi tentang kampus itu. Nah, kalau mau japri ke aku sendiri bisa ke IG_awan122. Kalau mau tanya-tanya tentang kampus itu atau tentang jurusan itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.